Kelompok 5 ada berapa orang? Rimbi. Ada berapa orang kelompok 6? Kelompok 5. Ya, Rimbi mikir. Ada berapa Rimbi? 6 orang, Pak. 6 orang. Yang udah hadir berapa orang? Baru 3. Dihubungin ya, 3 lagi ya. Kita tunggu sampai 5 menit. Nanti kalau belum ada kita mulai ya.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Halo semuanya. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang hal yang sangat relevan ya dari proses sistem informasi ya, yaitu penggunaan sistem informasi gitu ya. Jadi dalam sistem informasi tentu saja dalam penggunanya ada manfaat dan hambatan nih. Nah, manfaat dan hambatan penggunaan sistem informasi nanti akan dibahas lebih detail oleh kelompok 5 gitu ya. Jadi penggunaan sistem informasi sendiri telah menjadi inti dari transformasi digital dalam organisasi. Dan tentu saja memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta pengambilan keputusan gitu ya. Jadi, namun seperti halnya setiap teknologi, ada juga beberapa hambatan yang perlu kita pertimbangkan, termasuk biaya, kesulitan integrasi, terus tantangan terkait privasi gitu ya. Jadi, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan dipaparkan oleh kelompok 5 nih, yang kayaknya udah siap banget nih. Nerayanti, Ribi, ya, Ariska ya. Oke, semoga bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Silakan untuk dimulai ya. Rekan-rekan yang belum on cam ya. Oke, silakan kelompok 5. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haris, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manfaat dan hambatan menggunakan sistem informasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Manfaat dan sistem informasi. Manfaat sistem informasi meliputi berbagai aspek termasuk meningkatkan aksesibilitas data, yaitu sistem informasi memungkinkan penggunaan untuk mengakses data yang diperlukan secara mudah dan efisien tanpa perlu menggunakan perantara. Selanjutnya ada meningkatkan akurasi data, yaitu sistem informasi membantu meningkatkan akurasi data yang digunakan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat mengurangi human error dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, mengembangkan rencana yang lebih efektif, yaitu sistem informasi membantu meningkatkan efektivitas rencana dan kegiatan perusahaan sehingga dapat mengurangi biaya operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada manfaat sistem informasi. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sistem informasi membantu mengembangkan kualitas SDM sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Lalu ada meningkatkan kesehatan. Sistem informasi dapat digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengelola data pasien sehingga dapat mengurangi human error dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Hambatan sistem informasi merujuk pada berbagai kendala atau rintangan yang dapat menghambat efisiensi, efektivitas, dan kinerja sistem informasi tersebut, termasuk alokasi sumber daya yang tepat, desain sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, implementasi kebijakan keamanan yang kuat, investasi dalam pelatihan penggunaan dan penggunaan teknologi yang tepat guna. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Hambatan sistem informasi. Hambatan utama dalam sistem informasi, yang pertama itu ada perubahan kebutuhan bisnis. Bisnis selalu berubah dan kebutuhan organisasi terhadap sistem informasi juga dapat berubah seiring waktu. Tantangan terjadi ketika sistem informasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, menyebabkan ketidakcocokan antara sistem dan kebutuhan bisnis. Yang kedua, ada keamanan informasi, yaitu ancaman keamanan seperti peretasan, malware, dan serangan siber lainnya. Semakin meningkat, tantangan besar bagi organisasi adalah melindungi data sensitif mereka
dan menjaga keamanan sistem informasi dari serangan yang berpotensi merusak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ketersediaan data. Sistem informasi yang handal memerlukan akses yang cepat dan mudah terhadap data yang relevan. Tentang munculnya ketika data tersebar di berbagai sistem atau tidak tersedia secara real-time, menyulitkan proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Integrasi sistem. Organisasi sering memiliki berbagai sistem yang berbeda yang tidak terlalu integritas dengan baik satu sama lain. Tentang terjadi ketika integritas antara sistem ini rumit dan tidak mungkin dilakukan, menyebabkan hambatan dalam berbagi data dan informasi antara departemen atau divisi. Baik, dari semua kan dan kalian apakah ada yang Oke, sudah dipaparkan dengan baik ya dari kelompok 5 terkait dengan manfaat dan hambatan gitu ya. Oke, mungkin kelompok 1, 2, 3, 4, 6, silakan untuk bertanya. Oke, udah siap tuh Benedictus tuh untuk menjawab tuh. Silakan kelompok 1. Saya, Pak. Gimana tuh? Silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 1, Milda Amelia Istiarini. Oke. Pertanyaan saya untuk kelompok 5, bagaimana tantangan keamanan data dapat mempengaruhi penggunaan sistem informasi dalam keperawatan? Apakah sudah Bagaimana jelas? tantangan apa, Milda? Bentar. Pertanyaan saya, bagaimana tantangan keamanan data menggunakan sistem informasi dalam keperawatan? Oke, Gimana apakah kelompok sudah 5? jelas? Sudah? sudah jelas sih, udah makasih. Makasih. Oke, sekarang kelompok 2, silakan. Ditampung dulu apa mau langsung jawab? Ditampung dulu, Pak. Tampung dulu biar maksimal ya. Oke, kelompok 2, silakan. Silakan bertanya kelompok 2. Ratri, kelompok berapa Ratri? Ratri kelompok 2 bukan ya? Betul, Pak. Nah, silakan bertanya Ratri. Tunggu ya, Pak. Saya nyari pertanyaan dulu. So, kelompok 2 ya. Ini coba lihat balik lagi PPT-nya. Saya miss kelewatan tadi. Ketersediaan data, balik lagi. Ini hambatan ya, perubahan kebutuhan. Manfaatnya lagi. Oke. Aksesibilitas, akurasi, rencana yang lebih efektif. Next lagi. Manfaat, kualitas, kesehatan. Oke, next lagi. Dan Oke, next. Sambil nunggu Ratri kita nih.
Ada kelompok latri yang lain? Kelompok 2 silakan. Yahya, Pak, Yahya, yang cowok. Oh iya, Yahya. Silakan Yahya. Ini nggak on cam nih, udah saya balikin ke waiting room ya. Jangan masuk lagi ya. Kalau nggak on cam gitu. Terus saya balikin lagi nih. Jangan sampai saya remove ya, biar nggak masuk lagi. Yahya, mana Yahya? Apa yang nggak bisa dipencet Yahya? Mute-nya. Sama kamera. Oh, alasan yang bagus Yahya. Tidak bisa dipencet mic sama kameranya. Apakah saya harus suruh beli HP baru ya? Oke. Yang lain kelompok 2, silakan. Atau kelompok 3, boleh kelompok 3 langsung. Saya kelompok 2 mau nanya. Ini Adelia nih bagus. Ya, gimana Adelia? Apa saja manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dari implementasi sistem informasi yang efektif? Manfaat ekonomis dari penggunaan sistem informasi. Udah paham belum kelompok 5? Pertanyaannya. Sudah? Kelompok 5? Maaf Pak, mungkin bisa diulang. Tadi siapa yang nanya ya? Ulang lagi Adelia. Ada. Kelompok 2. Apa saja manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dari implementasi sistem informasi yang efektif? Sudah jelas belum? Sudah jelas Benedik? Siap, sudah Pak. Oke, terima kasih Adelia. Kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan bertanya ya. Kelompok 3. Kelompok 3 itu ada Nur Iman, Nadia, Aprilia, Tiara, Lutfia, sama Najwa. Silakan bertanya. Aprilia S, Nur Iman, Tiara, Lutfia, Najwa. Silakan bertanya. Aprilia S. Biar cepat dikumpulin, pertanyaannya langsung dijawab dari kelompok ini. Terkait dengan manfaat dan hambatan penggunaan sistem informasi. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 pada Milda. Ini banyak betul ya burung ya. Siapa nih? Kamu langsung jawab. Benedictus. Ya Pak, kelompok 1 Milda. Oh ya udah. Kelompok 1 siapa? Milda Pak, Milda. Oh Milda. Yo sok. Jadi pertanyaannya, bagaimana tantangan keamanan data dapat mempengaruhi penggunaan sistem informasi dalam keperawatan. Nah, jadi tantangan keamanan data dalam sistem informasi ini, dalam sistem informasi keperawatan ini dapat mengakibatkan pelanggaran privasi pasien. Lalu kemudian itu penyalahgunaan informasi medis dan risiko
kerentanan terhadap serangan siber. Ini dapat mengurangi kepercayaan penggunaan dalam sistem informasi, mengganggu aliran kerja, dan mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi institusi kesehatan. Apakah mau disanggah, Milda? Milda, mau sanggah nggak Milda? Milda. Itu tadi disebutkan atau sudah dijelaskan, dijabarkan semua? Kenapa, Milda? Itu tadi jawabannya itu disebutkan atau sudah diuraikan atau dijabarkan semua? Apa aja tantangannya tadi udah dijelaskan belum? Suruh dijelaskan ya. Bagaimana tantangan? Tantangannya apa aja Benediktus? Sebutkan satu. Contohnya seperti ini, Pak. Bentar, Pak, maaf, Pak. Ini burung mantap betul ya, harganya mahal ini. Keluarin dulu tuh Mahal, burungnya. Pak. Murai, Pak, murai batu. Iya, mahal betul, mantap itu. Iya, Pak, 2,5, Pak. Bisa 3 juta, Pak. Iya, makanya keluarin dulu itu. Biar nggak ngejawab pertanyaan dia. Iya, Pak, siap, Pak. Nah. Maaf, Pak, ini mau... Tadi gimana, Milda? Termasuk tantangan memang si burung itu juga itu. Jadi tantangannya, jadi si Milda tuh minta tantangannya dari apa Milda? Tantangannya, terus tantangannya dijelasin katanya, nggak hanya disebutin penjelasannya seperti apa tantangannya gitu ya Milda ya. Ya, begitu. Silakan Benediktus. Tantangannya apa aja, terus dijelasin kok bisa jadi tantangan nih, gimana cara penanganannya gitu ya. Nah, kalau belum siap cari lagi jawabannya. Nanti kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Wah, kelompok 3 nih. Kemana nih? Pada nggak datang ya? Kelompok 3. Nah, ada Raisya nih. Raisya, tanya Raisya. Kelompok 3 kan? Iya, Pak, katanya mau nanya kelompok 6. Hah? Raisya kelompok berapa? 6, Pak. Kelompok 6, Pak. Tia yang mau nanya. Tia. Tia. Ya kelompok 3 siapa nih yang mau nanya? Bapak, saya mau nanya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, Pak Oke. Susan. Ya, Susan, silakan San. Apa resiko yang terkait dengan kegagalan sistem informasi seperti kerentanan keamanan atau gangguan teknis? Bisa dijelaskan resikonya? Udah paham kelompok 5? Udah paham kelompok 5 pertanyaannya? Boleh diulang nggak nih, Susan? Susan, langsung. Apa resiko yang terkait dengan kegagalan sistem informasi seperti kerentanan keamanan atau gangguan teknis? Resikonya. Ini aku kirim ya di grup pertanyaannya. Oke, kelompok 3 sudah ya. Oke, sekarang kelompok 4. Saya, Pak. Wih, parah udah siap. Nanya apa, Farah? Apa dampak potensial dari hambatan integrasi sistem terhadap produktivitas dan kinerja organisasi? Sudah paham? Kelompok 5? Paham, Pak. Oke, kelompok 6, silakan. Ini tadi nih kelompok 6 nih, si Raisa nih. Saya dari kelompok 6 pengen bertanya, Pak. Siapa? Kelompok 6? Sania. Oke, silakan.
Apa perbedaan hambatan internal dan eksternal dalam sistem informasi? Apa sudah jelas? Sudah, Sania. Oke. Oke, itu sudah semua pertanyaannya ya. Jadi silakan dicari jawabannya dengan baik dan benar ya. Jadi sambil menunggu kelompok 1 menjawab, kelompok 5 menjawab, maka saya akan menjelaskan gitu ya. Jadi dalam penjelasan hari ini kita akan membahas manfaat dan hambatannya gitu ya. Tapi manfaat dan hambatan ini tergantung dengan konteks penggunaannya ya. Jadi beberapa manfaat nih, misalnya tadi udah saya sebutin yaitu efisiensi operasional gitu ya. Jadi apa sih efisiensi operasional gitu ya? Jadi di sini efisiensi operasional adalah gimana sistem informasi itu meningkatkan efisiensi dalam menjalankan operasi bisnis atau pelayanan gitu ya. Jadi otomatisasi dari proses-proses sebelumnya dilakukan secara manual. Yang sebelum-sebelumnya manual nih, adanya sistem informasi, maka terjadilah efisiensi operasional gitu. Jadi efisiensi itu quotes-nya adalah lebih cepat gitu ya. Jadi lebih cepat dari segi waktu, tidak ada antrian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang harusnya sebelumnya bisa sebelumnya antrian, jadi kalau tanpa sistem informasi dan kalau dipakai sistem informasi jadinya antriannya tidak ada nih atau bahkan berkurang gitu ya. Jadi waktu bertanya ataupun waktu pelayanan jadi lebih meningkat gitu ya. Jadi tidak banyak gitu ya waktunya. Jadi bisa meningkatkan efisiensi gitu ya. Jadi lebih efisien nih operasionalnya kalau dengan ada sistem informasi. Terus yang kedua, peningkatan produktivitas. Jadi dengan sistem informasi yang tepat, pekerja jadi lebih efektif karena lebih produktif karena akses yang lebih mudah dan cepat ke informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Jadi dengan adanya sistem informasi yang pertanyaan-pertanyaan receh ya, seperti Bu, antrian ke berapa nih Bu, gitu ya. Terus Bu, saya udah harusnya masuk atau belum? Nah itu bisa disampaikan lewat sistem informasi gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan receh, kalian nggak harus jawab langsung semuanya, kan itu banyak ya. Kayak 300 pasien nanya antrian berapa kan capek banget ya. Atau 3.000 lah, kurang capek ya, 300, 3.000 lah, nanya antrian mulu gitu ya. Nah, itu bahkan capek banget gitu. Jadi, enaknya pakai sistem informasi, ya Bu, bisa dilihat di website kami, bla 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 gitu ya. Antriannya sekarang berapa, terus ada total antrian ada berapa gitu ya. Nanti Ibu bisa lihat di situ. Kan bisa gitu ya omongannya ya. Jadi, itu salah satu manfaatnya gitu. Terus yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Jadi, dengan adanya sistem informasi, jadi untuk manajemen atau struktural, jadi pengambilan keputusannya lebih meningkat gitu. Kenapa meningkat? Karena sistem informasi ini adalah tempat menghimpun data. Jadi data-data pasiennya dikumpulin ya kan, dikumpulin, lalu nantinya dijadiin keputusan gitu, pengambilan keputusan. Jadi misalnya pasien-pasien yang datang hari itu ada butuh pelayanan apa yang tidak ada di sekarang gitu ya. Jadi misalnya banyak nih penyakit yang sebelumnya belum pernah dilayani, saat ini ada penyakit yang baru gitu ya. Nah, jadi ini masuk ke dalam database. Nah, nanti si manajemen bisa ngambil keputusan gitu ya. Kayaknya kita harus ada pelayanan ini deh gitu ya. Karena di sekitar rumah sakit atau paskes ini banyaknya pasien yang menderita ini gitu. Jadi dengan adanya sistem informasi dan data yang terkumpul tadi, itu jadinya pengambilan keputusan bisa lebih efektif dan lebih cepat gitu ya. Jadi tidak hanya cepat, tapi harus lebih baik juga gitu. Percuma kalau cepat, tapi keputusannya salah gitu ya. Jadi harus lebih baik dan cepat gitu ya dalam pengambilan keputusan. Terus ada manfaat lainnya yaitu keterpaduan data. Jadi dengan adanya sistem informasi, jadi datanya tuh padu gitu ya. Padu tuh apa ya? Kompleks, terus terstandarisasi, terus tidak data palsu dan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi seluruh data yang ada di sistem informasi wajib bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh ada data palsu ataupun bahkan yang misleading information gitu ya. Jadi semua yang ada di sistem informasi wajib kalian cross check dulu nih sebelum upload ke sistem informasi. Karena keterpaduan data adalah inti core dari sistem informasi. Mungkin itu manfaat yang ketiga gitu ya, dari manfaat keempat dari sistem informasi gitu ya.
Terus yang kelima, peningkatan layanan. Tentu saja yang tadi saya bilang, jadi lebih produktif, lebih efektif gitu ya. Jadi layanan pelanggan bisa naik gitu ya. Bisa lebih responsif juga gitu ya, karena adanya sistem informasi bisa langsung ditanggapin nih. Jadi misalnya masyarakat bertanya, bisa langsung kita jawab gitu ya. Bisa langsung kita jawab, Bu, jawabannya ada di sistem informasi ini gitu. Jadi kan lebih responsif ya. Jadi masyarakat juga bisa langsung bertanya dan juga bisa menemukan jawabannya. Jadi misalnya udah tahu nih si masyarakat ini pasiennya udah pernah berkunjung di situ, terus udah tahu antriannya harus nanya di mana, jadi berkurang nih pertanyaan kalian kan. Jadi kalian nggak perlu menerima pertanyaan tersebut karena mereka udah bisa nyari sendiri nih di sistem informasi. Jadinya lebih responsif gitu. Dan juga pengembangan strategi bisnis. Nah, itu yang tadi saya bilangin. Jadi penambahan layanan, misalnya ada sebelumnya tidak ada layanan gigi atau poli gigi gitu ya, atau poli mulut. Terus ada pasien yang datang poli mulut, pengennya ke poli gigi gitu ya, dan itu banyak dan terhimpun dan trackable. Jadi si manajemen harus mengambil keputusan nih, harus ada layanan baru. Maka itu dapat mengembangkan layanan gitu ya. Nah, ini juga berdampak dengan biaya rekan-rekan ataupun pendapatan, salah bukan biaya, pendapatan dari vaskes tersebut. Jadi dengan ada sistem informasi, layanan naik, duit naik gitu ya. Jadi kalian juga naik jabatan dan lain sebagainya gitu ya. Begitulah sistemnya. Jadi karena makin banyak, makin bagus gitu ya layanan dan lain sebagainya. Terus hambatannya apa aja nih dengan manfaat yang sebanyak itu dari segi internal dan eksternal gitu ya. Hambatan paling utama adalah biaya rekan-rekan. Jadi biaya penerapan dari sistem informasi gitu ya. Yang awalnya cuman menerapkan ataupun mengadain kertas dan ruang loker gitu ya. Jadi semuanya manual nih, tulis-tulis gitu ya. Nah, sekarang harus ada ruangan servernya, terus harus ada AC sentral ya. Bukan AC sentral, AC presisi malah. AC presisi, terus harus ada server dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu saja biaya-biaya ini harus direncanakan dengan matang. Karena kalau tidak direncanakan dengan matang, maka sistemnya nggak jalan gitu ya. Bahkan cenderung menghambat kita. Kalau misalnya kita akses lama gitu kan, kita akses lama, terus masyarakat juga akses lama gitu ya, jadinya susah gitu. Terus ada juga ketergantungan pada teknologi, itu hambatannya ya. Jadi misalnya si perawat-perawat ini sudah mulai tergantung sama teknologi. Jadi apapun masalah dari pasien, sebelumnya sudah masuk nih ke dalam sistem informasi, terus step by step untuk menanganannya sudah ada gitu ya. Tiba-tiba ada masuk kasus baru yang tidak ada di sistem informasi gitu ya. Tidak ada step-stepnya dan lain sebagainya. Nah, ini bakalan kesusahan nih si perawat-perawat ini untuk bertindak gitu ya. Bertindak ya minimal bukan kesusahan dalam segi nggak bisa bertindak, tapi lebih lama aja. Tapi kan kita pengennya responsif gitu ya. Dan selanjutnya ada kesulitan integrasi. Nah, kalau integrasi berarti dari segi perpindahan antara manual ke digital. Nah, kalau integrasi dari segi manual ke digital memang butuh waktu rekan-rekan. Nah, biasanya untuk integrasi kita sistemnya adalah paralel. Jadi paralelnya itu manual masih jalan gitu ya. Nanti yang digitalnya dites-tes dulu, kalau udah oke baru di running gitu ya. Baru perpindahan antara manual ke digital. Memang butuh waktu yang lama, jadi dalam pelaksananya memang harus kompatibel satu sama lain. Jadi kalau tidak kompatibel ya bakalan rumit gitu ya. Makanya butuh waktu yang lama nih. Jadi integrasi harus dikonsernin. Jadi mau berapa lama integrasinya itu harus dipikirin dari sebelum bikin gitu ya. Jadi ada perencanaan, implementasi. Nah, saat implementasi ini sekaligus di dalamnya ada integrasi. Nah, itu harus dipikirin juga. Terus ada kepatuhan dan privasi gitu ya terkait dengan keamanan data, nanti bakalan disampaikan lagi sama rekan-rekan gitu ya. Tadi ada pertanyaan keamanan data. Terus ada ketidakmampuan menangani perubahan, jadi sistem informasinya tidak fleksibel atau rigid gitu ya. Makanya tadi kita udah ngomong perencanaan,
implementasi. Nah, yang ketiga yang paling penting, maintenance. Maintenance ini supaya sistem informasi kita tidak kaku atau rigid ya. Jadi dia belajar terus, diupdate terus terkait dengan penyakit-penyakit ataupun data-data baru gitu ya. Jadi mesti adanya maintenance gitu. Makanya hambatan yang kelima itu ketidakmampuan menangani perubahan itu kalau tidak termaintenance. Terus yang keenam ancaman keamanan, tentu saja ya keamanan ya, dari pengambilan data dan lain sebagainya. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, hambatan dan manfaat tersebut tentu saja bagian integral dari strategi pengelolaan teknologi informasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Jadi, hambatan-hambatan ini bisa kita kurangi gitu ya, bisa kita kurangi jika perencanaannya baik gitu ya. Perencanaan baik dan semuanya baiklah, perencanaan, implementasi serta maintenance-nya supaya kita dapat manfaat-manfaat yang banyak yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok 5 juga. Oke, bisa sampai situ mudah dipahami. Silakan untuk kelompok 5 untuk menjawab. Silakan kelompok 5. Pertanyaan 1 tadi, apakah mau diperbaiki? Saya mau menjawab pertanyaan kelompok 4 dulu, Pak. Oh, oke, kelompok 4. Siapa yang nanya? Tadi Faradeka kan bertanya, pertanyaannya kan apa dampak potensial dari hambatan integrasi sistem terhadap produktivitas dari kinerja organisasi. Nah, jadi hambatan integrasi sistem dapat memiliki dampak potensial yang signifikan terhadap produktivitas dan kinerja organisasi, termasuk yang pertama itu reduksi efisiensi operasional. Ketika sistem-sistem tidak terintegrasi dengan baik, organisasi mungkin mengalami duplikasi data, proses manual yang lebih banyak, dan kurangnya automasi yang semuanya dapat mengurangi efisiensi operasional. Yang kedua, kurangnya akses terpadu ke informasi. Jika sistem-sistem beroperasi secara terpisah, karyawan mungkin kesulitan nih mengakses informasi yang diperlukan secara terpadu. Ini dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menyulitkan koordinasi. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan berbagi data. Hambatan integrasi sistem itu dapat menghambat kemampuan organisasi untuk berbagi data secara efektif di seluruh departemen atau cabang, menghambat kolaborasi dan koordinasi antar tim. Kemudian ada penyelarasan yang buruk. Tanpa integrasi sistem yang baik, organisasi mungkin mengalami kesulitan nih dalam menyelaraskan proses bisnis dengan baik. Ini dapat mengarah pada kebingungan, ketidaksepakatan, dan kesalahan dalam pelaksanaan. Kemudian ada penurunan kualitas layanan. Jika sistem-sistem tidak terintegrasi dengan baik, layanan kepada pelanggan atau pengguna internal mungkin terganggu. Misalnya, jika informasi pelanggan tidak tersedia secara real-time di berbagai departemen, layanan pelanggan dapat menjadi lambat atau tidak responsif. Dengan mengatasi hambatan integrasi sistem ini, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kinerja keseluruhan mereka. Bagaimana, Farah? Apakah sudah jelas? Udah, panjang banget. Apa Farah yang jelas? Salah satunya itu ada kesulitan akses, tadi kan hambatannya Pak. Terus ada kesulitan berbagi data, terus ada kesulitan untuk menyelaraskannya. Itu Pak. Oke, jadi memang itu kesulitan-kesulitan dari integrasi ya rekan-rekan ya. Jadi integrasi data itu memang menyulitkannya adalah mensinkronkan apa yang sudah ada dengan yang baru. Nah ini kalau misalnya yang apa yang sudah ada itu buatan orang lain, terus orang lainnya tidak, ini kita ngomong antar sistem informasi ya, bukan yang manual ke digital, tapi sama-sama digital nih. Jadi penambahan fitur gitu ya, penambahan fitur dari sistem informasi. Nah, mau diintegrasiin nih sesama sistem informasi. Nah, kalau yang buatnya itu sudah tidak bisa dihubungi, nah, itu ribet banget. Jadi, harus diotak-atik codingannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu butuh waktu yang lama karena yang mengintegrasikan kan bukan yang membuat aplikasi sebelumnya gitu ya. Nah, itu yang bikin lama. Dan itu yang bikin efisiensi pelayanan dan lain sebagainya terganggu tentu saja. Terus bahkan bisa mengancam jiwa ataupun kematian kalau misalnya yang fatal banget ya, sistem informasinya yang berhubungan dengan
keadaan-keadaan fisik ya, keadaan fisik ya si pasien dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk mengintegrasikan ini memang butuh waktu, tapi bisa dilakukan secara paralel gitu ya. Jadi secara paralel sekaligus berjalan sistemnya, sekaligus integrasi bisa gitu ya. Jadi itu tergantung yang mengintegrasikannya juga, bagus atau enggaknya orangnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kelompok 4 sudah dijawab ya. Selanjutnya, Saya, Pak, akan menjawab pertanyaan dari Milda. kelompok 1. Pertanyaannya tadi bagaimana tantangan keamanan data dapat mempengaruhi penggunaan sistem informasi dalam keperawatan. Tantangannya yang pertama yaitu pelanggaran privasi pasien. Jika data medis sensitif bocor atau disalahgunakan, itu bisa mengancam privasi pasien dan melanggar regulasi keamanan data. Yang kedua, dari integritas data, ancaman seperti malware atau serangan ransomware dapat merusak integritas data medis, menyebabkan informasi menjadi tidak akurat atau tidak dapat diakses saat dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu gangguan pada pelayanan. Serangan terhadap sistem informasi medis dapat mengganggu operasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan, mengganggu pengiriman perawatan pasien yang tepat waktu. Yang keempat, ada kerugian keuangan. Biaya pemulihan dari serangan keamanan data bisa sangat tinggi, termasuk biaya perbaikan sistem, sanksi hukum, dan kehilangan pendapatan karena gangguan operasional. Bagaimana, Mila? Apakah sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Makasih ya. Oke, Milda, apa yang dipahami Milda? Tadi itu tantangannya itu berupa ada, bentar Pak sinyalnya Pak. Oke. Tadi itu tantangannya itu yang saya tangkap ada pelanggaran privasi pasien, integritas data, terus gangguan pada pelayanan, serta dapat merugikan keuangan juga, begitu Pak. Oke. Jadi banyak ya tantangannya ya. Terkait dengan ransomware, malware juga ya. Banyak sekali yang bisa mengganggu kesignifikanan atau penggunaan dari sistem informasi gitu. Nah, tentu saja itu balik lagi dengan saya tadi bilang. Jadi perencanaan itu harus yang matang. Jadi perencanaannya adalah dari sisi requirement atau kebutuhan, itu diperhitungkan dengan baik nih. Mau servernya bertahan berapa lama, AC presisinya bertahan berapa lama, kelasnya yang kelas grade 1 atau kelas grade berapa gitu ya. Sama diagram alir dari bahkan bangunannya, DED namanya. Nanti DED-nya bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Itu harus direncanakan dengan baik karena ini juga untuk mengurangi tadi ya tantangan-tantangan yang sudah disebutin oleh si Ribi gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Kelompok 1 sudah. Ya, saya akan menjawab Elizabeth pertanyaan ingin menjawab kelompok Adel, kelompok 2. Kelompok Kan Adel. pertanyaannya, apa saja manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari implementasi sistem informasi yang efektif? Manfaatnya itu ada efisien operasional, itu tuh dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu dan tenaga kerja. Terus ada juga peningkatan produktivitas. Itu karyawan dapat bekerja lebih produktif karena mereka memiliki akses yang cepat dan mudah terhadap informasi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Terus ada peningkatan inovasi. Sistem informasi yang efektif dapat memfasilitasi proses inovasi dalam melakukan kolaborasi yang lebih baik antara departemen dan individu, serta dengan menyediakan platform untuk eksperimen dan pengembangan produk dan layanan baru. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Adel? Del, jelas Del. Sudah Pak. Apa yang jelas Del? Top.
Jabarin lagi, Del. Apa yang jelas? Del? Pak, maaf, Nah, enggak gitu. oh, nggak kemute. Nah, ya, silakan. Tapi itu ada efisiensi operasional. Yang kedua itu ada peningkatan produktivitas. Yang ketiga itu tadi ada apa namanya peningkatan inovasi kalau nggak salah namanya, atau peningkatan pelayanan pelanggan mungkin peningkatan kolaborasi gitu. Oke, tentu saja peningkatan signifikan dalam pendapatan ya, Adel ya. Ya, ya. Peningkatan signifikan dengan pendapatan dengan cara ya peningkatan layanan, produktivitas ya. Intinya adalah kalian cari duit gitu ya. Cara mempercepatnya adalah sistem informasi gitu ya, membantu kalian dalam segi pelayanan gitu. Oke, Adel, udah bisa dipahami? Sudah, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan 3 lagi pertanyaan. Saya ada pertanyaan dari kelompok 3. Siapa? Saya Nerayanti ingin menjawab pertanyaan Susan dari kelompok 3. Oke, Susan. Bentar, Bang Lip. Pertanyaannya, apa resiko yang terkait kegagalan sistem informasi seperti kerentanan atau keamanan teknis? Ada beberapa resiko yang terkait dengan kegagalan sistem informasi, termasuk yang pertama itu kerentanan keamanan. Ini dapat mengakibatkan kebocoran data. Ini dapat mengakibatkan kebocoran data sensitif, pencurian identitas, atau gangguan pada operasi bisnis. Yang kedua itu ada gangguan teknis. Ini dapat menghambat produktivitas, menyebabkan kerugian keuangan dan merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga itu ada kehilangan data. Kehilangan data ini dapat berdampak negatif pada operasi bisnis dan reputasi perusahaan. Yang kelima, kesalahan manusia. Yang keempat, kesalahan manusia. Kesalahan manusia seperti penggunaan yang tidak benar atau tidak hati-hati terhadap sistem informasi dapat mengakibatkan kerugian data, kebocoran informasi sensitif, atau kerentanan keamanan yang tidak sengaja. Yang kelima, ketergantungan pada sumber eksternal. Gangguan atau kegagalan dari pihak ketiga ini dapat mengganggu operasi bisnis dan akses ke data. Yang keenam, itu ada ketidakpatuhan regulasi. Kegagalan dalam mematuhi peraturan dan regulasi terkait privasi data, keamanan informasi, atau perlindungan konsumen dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau kerugian reputasi. Yang ketujuh, itu ada kerentanan terhadap perubahan teknologi. Dapat menyebabkan biaya tambahan untuk perbaikan atau pergantian. Yang kedelapan, gangguan layanan tersentralisasi bergantung pada sistem informasi yang terpusat dapat meningkatkan resiko gangguan jika pusat data atau infrastruktur pusat mengalami gangguan atau kegagalan. Apakah sudah jelas, Susan? Banyak banget ya, Naira. Sudah cukup jelas. Ya, apa yang jelas Susan? 88-nya, sok. Ya, yang sudah cukup jelas 88-nya, tapi belum dipahami semuanya. Tadi yang kelima kan ada yang tentang apa yang kelima, Naira? Kegagalan manusia ya? Kegagalan manusia. Kesalahan manusia. Error. Itu berarti contohnya kayak gimana sih satu? Gimana? Yang keempat mungkin kesalahan manusia. Kesalahan manusia ini kayak manusianya tidak hati-hati terhadap sistem informasi. Contohnya dapat mengakibatkan kerugian data, kebocoran informasi sensitif, atau kerentanan keamanan yang tidak disengaja.
Apakah sudah jelas, Susan? Baik, Pak, mungkin sudah cukup jelas. Makasih, Nera. Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sania dari kelompok 6. Tadi kan Sabar, nanya, sabar. Santai dulu. Gimana tadi? Saya lagi hilang nih tadi. Gimana, Susan? Tadi gimana contohnya? Contohnya Oh, itu. Susan aja, Jadi, Nera. Susan. Coba Nera ulang, Nera. Dari pemahaman Susan kita udah paham. Iya, tadi kan Nera bilang contohnya kesalahan manusia itu kayak kebocoran data sama dari ininya sendiri. Ya nggak, Nera? Ya nggak, Nera? Iya, kayak manusianya itu manusia seperti penggunaan yang tidak benar atau tidak hati-hati terhadap sistem informasi tersebut. Dapat mengakibatkan kerugian data, kebocoran informasi sensitif, atau kerentanan keamanan yang tidak disengaja. Oke. Itu terkait human error ya. Jadi seseorang ini, Yang like. ya, jadi seseorang ini dikasihlah hak akses admin gitu ya. Tapi hak akses admin ini dibagi-bagiin ke orang lain gitu ya. Jadi misal Susan nih punya password, udah dikasih jadi admin operator aplikasi tersebut. Tapi Susan kasihlah ke Nera, nih Ner, passwordnya gitu ya. Tapi pada akhirnya yang harus bertanggung jawab adalah Susan gitu ya. Misal si Nera ini ngacak-ngacak atau dikasihlah ke orang lain lagi gitu ya. Nah, susah kita trackable-nya. Nah, human error yang kayak gitu yang bahaya ya. Jadi pemberian password ke orang-orang lain gitu. Nah, kita yang sebagai tanggung jawab itu wah susah banget gitu ya. Kita nge-track padahal kita bukan kita yang ngerasa kita yang nyebarin, tapi ya karena kita bagi-bagiin password, jadilah kita yang harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi kalau kalian dikasih admin atau sebagai admin apa, kalian harus keep passwordnya gitu ya. Kalaupun mau ada teman kolaborasi, dikasih lagi adminnya. Jadi adminnya ada 2. Jadi misalnya Sinta punya admin, terus Ariska punya admin gitu ya. Jadi admin 1 dan admin 2 gitu ya. Bisa dipahami. Jadi nggak boleh berbagi password karena kalian susah nge-tracknya. Jadi yang login kan sebagai admin 1 nih misalnya. Nah, tapi admin satunya sebagai Nera gitu ya, ataupun sebagai si Ratri gitu ya. Nah, itu bakalan susah nge-tracknya karena yang di log itu, kelihatan di lognya adalah si admin 1 doang. Nah, yang bertanggung jawab yang pastinya adalah si Susan gitu ya. Nah, bakalan susah banget tuh nge-tracknya gitu. Makanya harusnya adminnya cuma 1 ataupun adminnya 2 tapi beda akun gitu ya. Itu human error-nya harus dihilangin kayak gitu-gitu. Nah, yang password-password inilah dan juga passwordnya jangan tanggal lahir ya, tanggal lahir si operator. Misalnya Susan lahirnya 12 Maret 1990 gitu ya. Nah, jangan pakai tanggal lahir sendiri gitu. Kalau bisa tanggal lahir pacar atau tanggal lahir suami gitu ya. Yang jauh gitu. Ataupun itu pun masih berkemungkinan bisa ditebak gitu ya. Kalau bisa mertuanya ya. Mertua kalian atau enggak nenek mertua kalian gitu ya. Nah, itu jangan jauh tuh. Nah, kalau bisa Mas seperti itu ya jauhnya gitu. Jadi password yang baik itu adalah yang aman dan juga mudah diingat. Nah, apa guna kalau password kalian aman tapi nggak ingat gitu ya. Jadi nggak guna sebenarnya. Jadi kalau nggak ingat tuh susah gitu ya. Makanya kalian harus yang aman dan yang ingat gitu ya. Itu saran dari saya. Kalau kalian jadi admin operator aplikasi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan Sinta. Wah, udah nggak sabar banget nih Sinta nih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Sania dari kelompok 6, yaitu perbedaan hambatan internal dan eksternal dalam sistem informasi adalah sumbernya. Hambatan internal itu berasal dari dalam organisasi, sedangkan hambatan eksternal itu berasal dari luar organisasi. Contoh hambatan internal itu seperti kesulitan dalam mengelola data,
kesulitan dalam mengatur sistem informasi, dan kesulitan dalam mengoperasikan sistem informasi. Nah, sedangkan hambatan eksternal ini contohnya seperti kendala dari pemasok, kendala dari pengguna, dan kendala dari lingkungan yang berpengaruh terhadap sistem informasi. Apakah sudah jelas, Sania? Sudah, Sinta. Apa yang jelas, Tania? Hambatan internal itu faktor yang di dalam organisasi. Contohnya kesulitan dalam mengelola data, kesulitan mengatur sistem informasi. Terus sedangkan yang hambatan eksternal yang berasal dari luar organisasi, contohnya itu ada kendala dari pemasok, kendala yang dari penggunaan, kendala dari sistem pengaruh sistem informasi. Yang saya simak itu, Pak. Oke, mantap sekali, Sania ya. Oke, emang itu ya kendala hambatan dari internal maupun eksternal. Nah, yang paling sulit adalah hambatan eksternal. Kalau internal mah kita tinggal kasih pelatihan, selesai. Ya. Kalau hambatan eksternal, kita harus menghubungi orangnya. Jadi, kalau bisa mah, sistem informasi dikembangkan oleh diri sendiri atau vaskes sendiri gitu ya. Jangan pakai pihak ketiga. Karena menghubunginya susah, terus tiba-tiba kita minta perbaikan, dia minta duit lagi. Gitu ya. Nah, kalau bisa mah ya kita kembangin sendiri, semuanya kita kembangin dari Kanit IT kalau bisa ya. Semua dikembangin sendiri, maka itu mengurangi hambatan eksternal tadi. Karena itu hambatan banget. Jadi, kalau kita terkendala duit kan operasional nggak jalan nih, sistem informasinya berhenti semuanya. Kalau ketemu error kan. Nah, makanya itu yang hambatan paling susah tuh hambatan eksternal ya rekan-rekan ya. Jadi kalau bisa mah dikembangin sendiri gitu. Kalaupun nggak bisa kembangin sendiri, ya minimal pilih provider atau penyedia jasanya yang kalian kenal, gitu ya, yang bisa diajak kolaborasi dengan baik dan benar. Takutnya hanya dimanfaatkan gitu ya, malah disalah-salahin aplikasinya, lalu bayar lebih mahal gitu ya. Itu kalau ya itu biasalah taktik-taktik yang kayak gitu mah udah biasa gitu ya. Jadi pilih dengan yang baik dan benar terkait dengan penyelenggara jasanya gitu ya. Oke, bisa dipahami terkait hambatan? Oke, selanjutnya silakan. Selanjutnya. Dua lagi ya. Cinta, merengut dia. Berkerut. Dua lagi nggak? Bukan. Siapa? Dua lagi pertanyaan. Sudah semua, Pak. Sudah semua? Sudah 5? Iya. Sudah. Iya. Oh, pantesan kalian berkerut ya. Oke, silakan nanya lagi ya rekan-rekan ya. Ratri kayak tadi udah nemu jawabannya, udah nemu pertanyaan nih Ratri. Saya mulu, Pak. Udah nemu belum? Soalnya lu paling atas. Biasa Humairah nih, cuman ya dia lagi kalem nih dia nih. Jadi ya nggak saya tembak karena lagi kalem. Nggak pakai outfit seblak dia. Oke, tidak ada pertanyaan? Sudah cukup? Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Ngantuk saya Pak, mau pengen tidur siang Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan. Nah, si Alfian nih yang lagi di semesta. Ada pertanyaan nggak Alfian? Nggak ada, Pak. Aman Alfian, di semesta itu tuh. Aman? Paham ya hambatan dan tantangan ya? Oke, saya anggap paham ya. Oke, karena sudah paham kalian semua, saya rasa sudah siap dengan tes ya. Oke. Bagi kelompok 5, nanti apapun yang kita diskusikan tadi masukin dalam PPT ya. Paham kelompok 5? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Dan juga ini ya, itu ada link presensi, silakan diisi ya. Dan juga untuk si pen,
silahkan untuk bikin Google Drive-nya. Langsung diisi ya rekan-rekan ya, saya tunggu sekarang, karena dia tunggu jurusan ya. Jadi yang kelompok 5 ini langsung selesaikan hari ini juga, langsung upload di Google Drive-nya ya, saya tunggu ya. Cipennya siapa ini? Ada Cipennya. Oke, silakan, itu ada link presensi, silakan diisi dulu ya presensinya. Oke, baru 5 orang. 9 orang. 17. Cepat betul. Oke, 21. Oke, sambil mengisi, jadi itu ya pesan saya ya, langsung diselesaikan ya kelompok 5 ya. Langsung dikirim. Jadi apapun yang didiskusikan hari ini langsung masuk ke PPT-nya. Oke, bisa dipahami? Berarti ada nambah 5 ya, 5 pembahasan gitu ya, karena ada 5 pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tia, ada mau nanya nggak, Tia? Aman, nggak tembak. Nggak ada, aman ya? Aman, Tia? Insya Allah. Insya Allah. Sela, ada pertanyaan nggak, Sela? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Aman ya. Raisa nih yang sibuk nih, ada pertanyaan nggak, Raisa? Nggak ada, Pak. Oke. Untuk karena sudah semua, maka stop sharing. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada hal yang mau didiskusikan, saya tunggu ya PPT-nya. Dan jangan lupa videonya ya, video pembelajaran terkait dengan materi kalian. Jadi silahkan, jangan lama-lama, silahkan langsung dibuat gitu ya, karena itu ditunggu oleh jurusan. Oke? Sebelum mengakhiri, mari kita foto bareng gitu ya. Jadi silakan untuk di on cam gitu ya. Oke, sudah semua ini yang on cam? 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bersedia hadir pada kelas saya. Terima kasih banget yang sudah on cam juga. Saya hargai banget dengan kehadiran kalian gitu ya. Semoga hari ini apa yang kita diskusikan yaitu manfaat terkait dengan manfaat dan hambatannya bisa masuk ke dalam otak kalian ya. Bisa gitu ya. Dan semoga yang puasa selama berpuasa gitu ya, selama berpuasa dan selalu bahagia. Terima kasih atas rekan-rekan. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Terima kasih kelompok 5 ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.